kembali lagi di vlog, dialog vlog. Ini segmen terbaru di vlognya Devi Kato, biasanya daily life. Hari ini kita akan berdialog, kita akan bercerita. Atau sih sebenarnya kenapa pingin bikin di vlog? Karena biasanya hanya daily aja atau kegiatan kalau lagi kemana-mana gitu lah. Cuma kali ini pingin bikin di vlog, dialog vlog. Oke, sekarang di vlog ini, di episode pertama saya mau bercerita tentang belajar menikmati. Tanpa kita sadar sendiri sih sebenarnya belajar menikmati itu belajar menikmati apa yang terjadi di hidup kita saat ini, proses yang kita alami, atau sebenarnya satu hal yang tanpa kita sadari itu adalah suatu proses yang harus kita pelajarin. Jadi untuk menuju sempurna, untuk menuju suatu hal yang sempurna atau suatu hal yang terbaik, kita butuh proses juga, kita butuh pelajaran, dan kita butuh belajar untuk menikmati proses yang membuat kita menjadi yang sempurna. Kayak gitu. Jadi belajar menikmati hidup itu adalah hal yang kadang gak semua dari kita bisa belajar menikmati. Kenapa saya bilang begitu? Ya coba bayangin aja deh ya, gak semua orang bisa menikmati apa yang dia dapat hari ini atau apa yang dia rasakan hari ini. Tanpa kita sadari, belajar menikmati itu adalah sesuatu yang sering terjadi. Yaitu seperti gimana kita belajar menikmati setiap proses kehidupan, setiap proses kita menuju orang besar, menuju orang sukses, menuju suatu hal yang kita ingin gapai. Ujian-ujian kita hadapi atau lika-liku yang kita alami itu sebenarnya adalah, kalau dipikir-pikir itu adalah proses yang kita lalui untuk mencapai kesempurnaan. Tapi dari kita banyak nggak menyadari, malah mengeluh sama proses yang kita hadapi. Malah dia ngeluh, kenapa saya begini, kenapa begini, atau bla 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 gitu ya. Coba deh kalau kita nikmati satu proses itu, kita akan ngerti bahwa mendapatkan suatu hal yang hebat itu perlu proses yang panjang. Contoh deh, saya juga dapat kutipan. Kalau kita belajar dari mie instan, katanya mie instan, tapi perlu direbus dulu kan, berapa menit, 5 menit, 3 menit baru bisa dimakan, gak langsung kan. Sama juga kehidupan yang kita alami atau hal yang kita ingin dapat butuh proses yang harus kita lalui. Belajar menikmati hidup itu, belajar menikmati itu adalah menikmati apa yang ada di sekitar kita, menikmati apa yang terjadi di kehidupan kita, menikmati apa yang datang di kehidupan kita, menikmati siapa yang pergi di kehidupan kita. Karena semua itu adalah proses atau cerita yang masuk dalam perjalanan hidup kita. Setiap kita menikmati hidup, kita akan ngerti ada banyak hal yang tak perlu kita risaukan atau yang kita khawatirkan. Kita belajar ke masa lalu. Di masa depan, kita gak perlu mikirin masa depan kita gimana. Tapi kita jalani proses kita menuju masa depan yang kita harapkan. Itu poinnya. Setiap perjalanan hidup, setiap hal tentang hidup itu banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita, di luar pikiran kita, atau di luar apa yang kita harapkan.
cobalah kita belajar menikmati, apa yang kita hadapi. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu bukan jangan terlalu yakin ya, jangan terlalu pesimis. Yakin boleh, semangat boleh, dan satu hal, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa terjadi, semua bisa terjadi. Cuma semua butuh waktu, semua butuh jangka yang nggak kita sadari. Mungkin hari ini kita berharap, oke, hari ini saya bisa mengharapkan ini, mungkin nggak kecapek hari ini, tapi bisa beberapa tahun lagi atau berapa jangka ya itu kan tergantung. Jadi belajar menikmati itu simple banget, tapi banyak dari kita nggak pernah mau mencoba belajar menikmati. Tapi banyak dari kita mengeluh, menyesali, terus juga banyak lah. Tapi coba dari kita untuk belajar menikmati itu ada hal yang simple ya. Kamu tinggal menikmati apa yang Allah berikan hari ini. Kamu menikmati setiap nafas yang kamu diberikan secara gratis, oksigen kehidupan yang diberikan secara gratis. Belajar menikmati hal yang kecil tapi sulit kita pelajari. Nggak semua orang bisa belajar menikmati ketika dia jatuh, menikmati ketika dia di atas. Nggak semua. Coba kita bayangin, nggak selamanya orang kaya, orang sukses menikmati apa yang dia miliki. Dia punya banyak uang, dia punya banyak harta, dia punya banyak mobil mewah, banyak rumah mewah, bolak-balik naik pesawat, duduknya di kelas bisnis bukan ekonomi, tapi dia nggak bisa nikmati hidup. Pulang capek, itu aja dia rasain rasa capek. Dia nggak pernah bisa kumpul bersama keluarganya, dia nggak ngerasain cinta, dia tidak pernah ngerasain hangatnya keluarga, kasih sayang ayah, apa dan lain-lain. Coba kita bayangkan kalau ketika kita di bawah, kita ngeluh terus, kita ngerasa ini kenapa nggak pernah ini, kita nggak bisa nikmati hidup. Coba kita berada di posisi menikmati, belajar menikmati, dimana di posisi itu kita berdamai dengan diri kita, merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita di atas, mau kita di bawah, kita jalanin dengan nikmat. Karena kita gak bisa ngulang satu hal sedetik pun di hidup kita. Kita gak bisa ulang itu. Karena kita akan menyesal jika satu detik kita kehilangan hal dalam hidup kita. Kita kehilangan orang terdekat, kita kehilangan kasih sayang mereka, kita kehilangan apapun yang menurut kita kadang itu gak ada artinya, tapi itu sebenarnya besar artinya. Mulai sekarang coba dari kita belajar untuk menikmati. Maksud saya di sini itu menikmati hidup, belajar kita menikmati gimana? Coba setiap pagi kita duduk di teras rumah, menghirup udara yang segar yang udah diberikan sama Allah gratis sama kita tanpa bayar, dan kita ngerasakan bahwa apa sih yang di hidup ini yang harus kita sesali, yang harus kita banding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Jadi coba kita nikmati, oke, hari ini Allah berikan saya kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bisa bercengkrama sama keluarga, kesempatan untuk melihat senyuman kedua orang tua, bercengkrama bisa ngelihat orang yang kita cintai atau apalah, sambil duduk minum kopi atau minum teh. Kita harusnya belajar
bahwa setiap kehidupan adalah proses untuk mencapai kesempurnaan. Nggak ada yang sempurna tanpa melalui proses. Semua butuh proses. Proses jangka panjang ataupun proses yang sampai saat ini nggak semua orang bisa hadapin. Jadi kita coba untuk belajar menikmati. Cuma 2 kata, belajar menikmati. Buat apa kita kaya tapi kita tidak menikmatinya? Dalam arti tidak menikmati, pulang malam, tidur berangkat pagi-pagi, pulang kita nggak ada waktu untuk ayah ibu, kita nggak ada waktu untuk anak, keluarga, orang kita cintai, kita nggak ada waktu untuk teman, kita nggak ada waktu untuk diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga punya waktu. Entah kita melakukan apa yang hobi kita, jadi diri kita sendiri butuh waktu. Jadi mulai hari ini kita coba belajar untuk menikmati apa yang harus kita hadapi, menikmati apa yang harus kita jalani, menikmati takdir apa yang harus kita lalui, menikmati satu hal yang harus kita terima, sama menikmati satu hal yang nggak perlu kita pikirin. Kita nggak perlu mikirin sejauh mana masa depan kita. Kita nggak usah terlalu mikirin siapa yang benci kita. Kita nggak usah mikirin bagaimana cara kita sama orang. Jadi diri kita sendiri. Terus kita damai dengan diri kita, damai dengan sekitar kita, damai sama alam. Dan saya yakin ketika itu kita akan menyadari bahwa hidup ini singkat, waktu ini sebentar, kita nggak bisa ngulang waktu untuk bisa ngerasain satu hal yang akan mungkin hilang dari kehidupan kita. Jadi belajar menikmati proses kehidupan kita perlahan-lahan, nggak perlu cepat kok, nggak harus cepat, perlahan-lahan juga bisa. Jadi di dialog vlog ini mungkin akan jadi episode pertama membahas tentang belajar menikmati. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bercerita apapun lagi, bercerita sesuatu yang mungkin lebih seru ataupun sesuatu yang lain. Semoga kalian berkenan dan sampai jumpa. Terima kasih.